Selamat datang di Kabar Bisnis. Seperti biasa di Kabar Bisnis ini kita punya informasi menarik seputar dunia bisnis. Oke, tapi sebelumnya aku mau jelasin dulu nih, ini channel apa sih? Ini adalah channel edukasi bisnis, marketing, dan dunia desain grafis. Dan channel ini merupakan bagian dari studio desain grafis Kebun Desain yang menjual berbagai jasa seperti jasa desain logo, desain kemasan, desain sosial media, dan juga jasa-jasa legalitas. Nah, jadi buat teman-teman yang pengen order desain logo, desain kemasan, desain apapun buat bisnis sampai daftar legalitas bisnis gitu ya, itu bisa kontak aja nomor WhatsApp yang ada di deskripsi. Siap! Kontak ya, jangan komen, tapi kontak gitu. Sebenarnya udah ada di deskripsi. Iya, betul banget. Oke nih deh, ada informasi menarik seputar dunia bisnis apa nih? Warung abnormal. Warung abnormal ini udah tahu dong kamu, warung abnormal itu kan dulunya jual nasi goreng ya kalau nggak salah ya? Iya, awalnya sih katanya kalau nggak salah ya, dari jualan nasi goreng berkembang terus jadi ke bakso, terus jadi ke mie gitu ya, ya macam-macam lah. Salah satunya brandnya abnormal ini. Nah ini aku dapat beritanya dari bisnis.com ya. Ini adalah warung abnormal, headline-nya ya. Warung abnormal, nasibmu kini sepi hingga banyak gerai tutup. Tapi kata kamu tadi kita ngobrol sebelum video ini jalan, di Bandung masih banyak ya? Di Bandung beberapa outlet masih bertahan sih. Kayaknya untuk di kota-kota besar gitu ya, itu masih cukup bertahan. Cuman kan dia ekspansi kemana-mana nih ya. Ke kota-kota yang lain. Nah ini masalahnya yang headline-nya ini nih. Nah, yang banyak yang tutup kan. Di Kerawang juga kan tutup ya? Di Kerawang, di kota kita juga tutup. Sepasang warung abnormal sama bakso bujangan tutup tuh. Nah, oke, kita bahas ya warung abnormal ini nasibmu kini sehingga sepi dan banyak gerai yang tutup. Nah, bisnis.com Jakarta, warung abnormal menutup sejumlah gerainya katanya nih yang ada di Indonesia. Penutupan sejumlah gerai tersebut menjadi ramai diperbincangkan oleh warganet di Twitter. Semua berita sekarang itu kalau mau nyari berita kenapa sih gampang banget gitu. Tinggal nyomot dari trending Twitter gitu. Iya. Kalau dulu ya orang-orang apa namanya? Orang-orang wartawan tuh nyari tuh bener-bener alami gitu ya. Iya. Nah, oke, saat ditelusuri ya, betul ditelusuri ya. Kabar tersebut berawal dari sebuah video akun YouTube dengan nama Adam Pestrea yang membahas alasan banyak gerai warung abnormal yang bangkrut dari sudut pandangnya katanya. Unggahan tersebut kemudian dibagikan oleh seorang netizen ke akun Twitter Foodfest 2. Kalian pernah makan di warung abnormal nggak, Fest? Katanya. Gimana menurut kalian? Tulis akun tersebut, kutip waktu hari Senin ya, tanggal 6 Februari 2023. Oh, jadi ini awalnya ini ada yang biasa, ada yang ngangkat ya, ada yang ngangkat pasti yang rame-rame itu pasti ada yang ngangkat dan rame. Dan semua orang merasakan, oh gue udah pernah nih makan di warung abnormal, ini sensasinya, akhirnya di komen, naik lah postingannya, mungkin seperti itu tadi ya. Gitu. Bisnis pun mencoba, bisnis.com maksudnya, pun mencoba untuk menelusuri akun Twitter resmi warung abnormal. Dalam bio Twitternya disebutkan bahwa bisnis food and beverage ini memiliki 119 outlet. Wow, ini udah banyak juga ya ternyata. Banyak. 119 ya. Adapun cuitan terakhirnya adalah di 23 Juli 2020. Berarti sosmednya nggak aktif nih, Nu. Nggak aktif, itu udah lama banget sih. Iya, nggak ada yang maintenance atau gimana gitu ya. Twitter 2020 gitu. Kemudian menelusuri beberapa akun Instagram warung abnormal Renon Bali ternyata sudah tutup sejak 31 Oktober 2022. Informasi tersebut diumumkan melalui akun Instagram warung abnormal _Bali. Wah, oke. Ternyata warung abnormal ini akunnya ada banyak, Ada officialnya warung abnormal aja, terus ada setiap kota warung abnormal _Bali. Mungkin kalau Kerawang. Iya. Mungkin biar lebih pendekatan ke apa ya? Kalau menurut kamu biar apa ya? Ada akunnya beda-beda gitu. Iya. Kan jarang ya, kalau KFC kan satu gitu. Iya. Ya mungkin ingin membangun kedekatan dengan pelanggan di sekitarnya, mungkin di daerah tersebut. Oh, mungkin pengen lebih dekat, pengen tahu budayanya mungkin ya, biar masuknya lebih gampang gitu. Tuh, nah ini bisa dicontoh juga nih ya buat teman-teman ataupun yang punya usaha, biasanya sih usaha yang udah gede ya. Iya, kalau ini udah lumayan gede. Yang udah punya cabang di mana-mana, mungkin Instagramnya masing-masing bisa juga kayak gitu. Kan biasanya promo per cabang juga beda-beda ya. Iya, betul. Nah, dear pelanggan setia warung abnormal Renon katanya ya.
Mimin mengucapkan banyak terima kasih kepada Bro Sis pelanggan setia warung Abnormal Layanan bahwa per 31 Oktober 2022 kita tutup operasional ya. Buat yang nggak bisa move on, masih ada warung Abnormal Jimbaran ya. Oh, masih ada ternyata. Selain itu, gerai warung Abnormal di Palembang juga tutup permanen. Wah, ini tutup permanen. Hal tersebut diketahui dari akun Instagram warung Abnormal. Hai Kak, untuk cabang outlet Palembang sudah ditutup permanen Kak, tulis akun warung Abnormal merespon pertanyaan netizen. Selain itu, gerai di Kerawang, Kerawang nih tempat kita, gerai di Kerawang juga tutup permanen. Hai Kak, mohon maaf ya, outlet Kerawang sudah tutup permanen ya, tulis akun tersebut. Nah, jadi Kerawang, Palembang, terus tadi Bali. Sebenarnya sedih banget sih ya, kita juga pernah makan di situ ya, beberapa tahun yang lalu. Udah gitu. Nyobain lah ya. Nyobain lah ya. Outlet warung Abnormal di Depok juga disebut sudah tutup permanen. Untuk cabang outlet wilayah Depok tutup permanen. Nah, sekarang kita bahas nih, kenapa tutup permanen? Ya biasanya yang namanya tutup itu pasti sepi. Iya. Sepinya dari apa ya? Sepinya dari pengunjung. Benar. Bisnis kemudian mengunjungi langsung sejumlah gerai warung Abnormal yang ada di wilayah DKI Jakarta. Gerai pertama yang dikunjungi adalah warung Abnormal di Indofood Tower, Jakarta Selatan. Pandemi COVID-19 yang melanda Indonesia tahun 2020 nyatanya turut memberikan dampak besar terhadap bisnis F&B ini, salah satunya warung Abnormal. Ternyata awal mulanya itu karena COVID. Karena pandemi ya? Ya karena COVID, karena kan waktu COVID itu emang kita susah ya masuk ke apa? Masuk ke restoran. Iya, bahkan ya nggak boleh berlalu lalang. Iya. Gitu kan. Bukan nggak boleh berlalu lalang aja sih, jadi sampai sekarang pun ada, apa sih kalau misal kita makan tuh, ada apa sih? Kaca. Pembatas ya? Iya, ada pembatas itu. Kayaknya agak apa ya, agak nggak enak juga gitu kalau makan dibatasin kayak gitu ya. Kan sekarang udah new normal kan ya. Jadi karena pandemi ini akhirnya keterusan nih. Mungkin karena orang-orang, mungkin ada perubahan juga sih. Karena pandemi tadi yang bisa orang ngumpul, sampai sekarang jadi orang lebih senang apa, nge-grab food, GoFood. Bisa jadi kayak gitu ya. Nah, harusnya menurut analisa kami ya, analisa sotoy kami nih ya, harusnya pada saat ada perubahan itu si warung Abnormal terus aja genjot di apa, GoFood atau GrabFood-nya. Siapa tahu kan itu bisa terus menjadi kedekatan dengan pelanggan. Iya, betul. Nah, yang perlu diperhatikan nih, ternyata penurunannya itu sampai 40% katanya. Kita kan pelanggan kebanyakan karyawan Indofood, kata Dedi saat ditemui bisnis.com katanya. Oke. Akhirnya untuk mempertahankan gerainya, warung Abnormal pun tetap beroperasi selama pandemi, namun hanya melayani take away saja, katanya seperti itu. Ternyata memang sih ya, untuk info lengkapnya bisa dilihat di bisnis.com tentang apa namanya tadi, warung Abnormal yang tutup. Jadi ada beberapa yang harus kita perhatikan ketika memang ada perubahan tadi ya, perubahan apa namanya, perubahan situasi ya, perubahan situasi. Salah satunya adalah pada saat pandemi tadi Jadi pada saat pandemi itu warung Abnormal ini tidak melakukan apa ya, pendekatan gitu. Apa istilahnya ya? Iya, ada situasi yang sangat urgent, tapi mungkin tidak secara responsif menanggapi situasi seperti itu. Kalau banyak sih, kalau UMKM kan yang kecil-kecil gitu ya, mereka tuh langsung, wah kalau aku nggak jualan ini mati nih. Akhirnya dia belajar buat di medsos, marketing di medsos, bikin konten apa gitu ya. Nah mungkin si Abnormal ini karena udah gede, apa namanya, harus rapat dulu lah, bikin ini itu buat keputusan ini mau gimana nih gitu kan. Bisa jadi ya. Jadi, seperti itu ya. Lambat mungkin menanggapi situasi pandemi pada waktu itu. Iya, bisa jadi karena kurangnya responsif terhadap situasi yang urgent seperti tadi. Karena kan kalau misal yang usaha-usaha yang kecil tadi kan ketika ada situasi yang urgent, kalau mereka nggak jualan ya mati gitu kan. Kalau ini kan karena merasa sudah besar, pos operasionalnya masih besar, jadi mereka perlu rapat apa gitu. Memang sih yang namanya perusahaan besar itu pasti ada yang namanya biaya marketing yang udah diposin setiap tahunnya gitu, dibajetin gitu. Ketika mengeluarkan uang marketing pun ya harus tetap dirapatin gitu. Iya, betul. Tapi ya seenggaknya kalau misalnya ada situasi urgent seperti itu ya langsung sih sebenarnya. Iya, harusnya garcep banget lah, karena gitu. Itu kan semua orang tuh berdampak ya. Kalau kitanya nggak benar garcep,
ya keduluan orang gitu. Jadi orang yang lebih bertahan mungkin kalah saing. Nah, itu sih jawaban atau analisa menurut kami seperti itu. Ya, mudah-mudahan kabar bisnis kali ini bermanfaat ya buat teman-teman yang sedang survive di era new normal ini. Iya, betul. Jika dirasa suka jangan lupa di like, di komen, di subscribe dan jangan lupa juga di share ya ke teman-teman kamu supaya semakin semangat buat bisnisnya. Serta kalau pengen mendukung channel ini bisa klik tombol dolar ataupun tombol love di bawah kayak gitu ya. Oke, thank you, sampai jumpa di vlog kita selanjutnya. Bye bye.